sondi. Yo miliri. Oke, daon nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilman Wirasa Marlafau dari kelas reguler AS Tampuk 25 dengan NIM 3252 Nah, jadi teman-teman pada video kali ini kita akan membahas tentang critical book atau mengkritik buku atau bisa juga dengan membandingkan buku. Nah, jadi teman-teman, buku yang kita bandingkan pada kesempatan kali ini yaitu dengan judul buku Asia Selatan dalam Sejarah dan India. Nah, sebagai buku utamanya saya menggunakan Asia Selatan dalam Sejarah dan yang menjadi perbandingannya nanti buku India. Nah, jadi langsung saja kita akan masuk pada pembahasan atau isi dari buku Asia Selatan. Oke. Nah, jadi teman-teman, isi dari buku Asia Selatan dalam sejarah ini yaitu membahas tentang kebudayaan India di masa kuno. Nah, peradaban India kuno tumbuh di kawasan lembah Sungai Indus yang merupakan salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Nah, peradaban ini memiliki kota-kota besar seperti Mohenjo-daro dan Harappa yang menunjukkan tingkat kemajuan luar biasa. Nah, mereka telah mengenal sistem drainase. Nah, setelah itu seperti jalan-jalan yang teratur, rumah-rumah bertingkat, dan alat-alat logam seperti tembikar. Nah, kehidupan masyarakatnya teratur dan mereka telah memiliki yang namanya sistem sosial yang rapi serta mengenal tulisan bergambar pada segel-segel tanah liat. Nah, setelah peradaban Sungai Indus berakhir, muncullah peradaban baru yang dibawa oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah menuju India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, bangsa Arya ini membawa bahasa Sanskerta dan ajaran kitab suci Veda yang kemudian menjadi dasar agama Hindu. Kitab Veda berisi doa, nyanyian pujian serta petunjuk dalam menjalankan upacara keagamaan. Nah, dari ajaran ini berkembanglah sistem sosial kasta atau catur warna yang membagi masyarakat India menjadi 4 golongan. Nah, golongan yang pertama yaitu ada kaum Brahmana. Kaum Brahmana ini seperti pendeta dan rohaniawan. Kedua ada kaum ksatria seperti prajurit dan bangsawan. Dan yang ketiga Waisya atau pedagang dan petani. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada kaum Sundra atau rakyat biasa seperti rakyat biasa atau pekerja. Nah, di luar golongan itu ada golongan pria yang dianggap rendah dan tidak tersentuh dalam kehidupan agama Hindu. Dikenal pula 3 dewa utama yang disebut Trimurti, itu Brahmana atau pencipta, Vishnu atau pelindung, dan Siwa sebagai perusak atau bisa disebut perusak. Nah, setiap dewa memiliki peran dan bentuk pemujaan tersendiri. Dalam kepercayaan itu juga diungkap kehidupan macam Prasta, Naprasta, Parivasraka yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju pembatasan diri dari duniawi. Nah, perkembangan Hindu melahirkan banyak mazhab seperti Vaishnava, Saiwa, sekta Ganapatya, Saurapartya, dan Amarta. Agama Hindu tumbuh pesat dan menjadi bagian utama kebudayaan India. Tempat-tempat suci seperti Banares dan Sungai Gangga dianggap sakral oleh umat Hindu karena diyakini dapat menyucikan dosa. Nah, selanjutnya muncul agama Buddha sebagai reaksi terhadap sistem kasta Hindu yang dianggap tidak adil. Ajaran ini bermula dari Siddhartha Gautama, pangeran dari Kapilawastu, yang meninggalkan kemewahan hidup untuk mencari kebenaran dan mengakhiri penderitaan manusia setelah bertapa dan mencari pencerahan di bawah pohon Bodhi. Ia dikenal sebagai Buddha. Ajaran Buddha berfokus pada 4 kebenaran mulia dan jalan tengah berunsur dalam Jalan Buddha berfokus pada 4 kebenaran
dan jalan tengah berunsur 8, yaitu atau bisa disebut dengan jalan mulia berunsur 8 untuk mencapai nirvana atau nirwana, yaitu kebebasan dari penderitaan dan kelahiran kembali. Nah, agama Buddha kemudian berkembang luas di India dan di Asia. Setelah wafatnya Buddha, ajaran ini terbagi menjadi dua aliran besar, yaitu Hinayana atau kendaraan kecil dan Mahayana atau bisa disebut dengan kendaraan besar. Hinayana menekankan pencapaian pada nirwana melalui usaha pribadi, sedangkan Mahayana mengajarkan bahwa semua makhluk dapat mencapai nirwana dengan bantuan bodhisattva. Masyarakat lintas kasta dan akhirnya menyebar hingga ke seluruh Asia Timur seperti Tibet, Cina, dan Jepang. Nah, setelah masa kejayaan agama Buddha dan Hindu, India memasuki masa kerajaan-kerajaan besar. Salah satu yang paling berpengaruh adalah dinasti Maurya yang mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Asoka dari tahun 273 sampai 232 sebelum Masehi. Raja Asoka dikenal sebagai raja yang bijaksana dan penyabar dalam ajaran Buddha ke berbagai wilayah Asia. Nah, selanjutnya teman-teman, buku ini juga bukan hanya membahas tentang keadaan yang terjadi di India saja, atau bukan hanya membahas kerajaan atau kejayaan di India saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa buku ini menjelaskan tentang bagaimana penyebaran agama mulai dari agama Hindu sampai dengan agama Buddha di India. Nah, buku ini juga membahas tentang politik, tentang berbagai peristiwa politik dan hubungan antara negara di kawasan Asia Selatan. Nah, buku ini membahas tentang berbagai peristiwa politik dan hubungan antara negara di kawasan Asia Selatan. Nah, terutama ini pada masa setelah Perang Dunia hingga periode Perang Dingin. Nah, kawasan Asia Selatan yang meliputi negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maladewa, dan Afghanistan digambarkan sebagai wilayah yang memiliki potensi tetapi juga penuh konflik, baik karena masalah internal maupun pengaruh dari luar. Nah, sejak masing-masing negara di kawasan ini merdeka, muncul berbagai permasalahan politik, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan. Nah, negara-negara tersebut berjuang membangun jati diri dan sistem pemerintahan sendiri. Namun di sisi lain juga harus menghadapi tekanan dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di wilayah ini. Akibatnya, Asia Selatan menjadi angkutan baru Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik RRC. Kawasan Selatan dan kekuasaan ini memiliki secara geografis dan politik yang strategis dan berdekatan dengan Timur Tengah dan akses ke Samudra Hindia, banyak memiliki perebutan kepentingan ekonomi dan militer. Negara-negara besar belum menampakkan pengaruh di kawasan ini akan dapat mengontrol jalur perdagangan internasional dan memperluas ideologi masing-masing. Amerika Serikat mendukung negara-negara yang berpaham kapitalis dan demokratis, sementara Uni Soviet berusaha memperluas pengaruh komunisme. Rakyat Republik Cina atau Cina juga ikut bersaing untuk memperkuat posisinya di Asia, terutama terhadap India. Nah, situasi ini menciptakan keseimbangan atau balance of power yang rapuh. Nah, negara-negara di kawasan Asia Selatan saling curiga satu sama lain. Nah, dan sehingga hubungan diplomatik sering diwarnai ketegangan. Pembentukan kerjasama regional seperti SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation memang dimaksud untuk meredakan konflik, tapi seringkali tidak efektif karena kepentingan nasional masing-masing negara berbeda. Nah, setelah itu kita akan masuk pada konflik India dan rakyat Republik Cina atau Cina. Nah, salah satu konflik besar di Asia Selatan adalah perselisihan perbatasan antara India dan Republik Cina. Republik Rakyat Cina atau RRC.
Persoalan ini berawal dari sengketaan wilayah di perbatasan Himalaya, terutama di daerah Ladakh dan Arunachal Pradesh. India mengklaim batas wilayahnya berdasarkan garis MC Mahon atau hasil kesepakatan pada masa penjajahan Inggris. Sementara Cina menolak garis tersebut karena dianggap dibuat secara sepihak. Nah, perselisihan ini memuncak pada perang perbatasan pada tahun 1962 ketika pasukan Cina menyerang dan menduduki sebagian wilayah yang diklaim India. Sejak itu, hubungan kedua negara menjadi sangat tegang. Dampak dari konflik ini membuat India mempererat hubungan dengan Uni Soviet, sedangkan Pakistan yang menjadi musuh utama India justru menjalin kerjasama erat dengan Cina dan Amerika Serikat. Nah, situasi ini menimbulkan pola aliansi baru di kawasan Asia Selatan yang terus bertahan hingga beberapa dekade berikutnya. Nah, setelah itu Bangladesh dan ketidakstabilan politik. Nah, buku ini juga membahas sejarah Bangladesh yang sebelumnya merupakan bagian dari Pakistan Timur. Nah, sejak awal wilayah tersebut mengalami ketimpangan politik dan ekonomi dengan Pakistan Barat. Ketidakstabilan ini memicu gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman dan partainya Liga Awami. Pada tahun 1971, setelah perang singkat namun berdarah melawan Pakistan, Bangladesh akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya dengan dukungan India. Namun, setelah merdeka, justru dilanda ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pemerintah Mujibur Rahman dianggap gagal memperbaiki kondisi rakyat, dan pada tahun 1995 ia dibunuh dalam kudeta militer. Nah, selain itu, kekuasaan berpindah ke tangan militer dengan tokoh seperti Ziaur Rahman dan kemudian HM Eshad. Nah, kedua pemimpin ini berusaha membangun stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerintahan mereka juga diwarnai krisis politik, kudeta serta persaingan antara militer dan partai sipil, yang akibatnya Bangladesh tetap tidak stabil selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya yaitu ada pendudukan Uni Soviet di Afghanistan. Nah, bagian selanjutnya yaitu membahas pendudukan Uni Soviet di Afghanistan, yang merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Asia Selatan. Nah, sebelum tahun 1979, Afghanistan adalah kerajaan Islam yang netral dan cukup stabil. Namun pada tahun 1978 terjadi kudeta yang membawa kelompok komunis berkuasa di bawah pimpinan Nur Muhammad Taraki. Pemerintahan baru ini mendapatkan dukungan dari Uni Soviet, tetapi ditentang keras oleh kelompok Islam dan suku-suku tradisional Afghanistan. Nah, kemudian dalam negeri ini berakhir memicu intervensi konflik Uni Soviet pada Desember 1979 ketika pasukan Soviet menyerbu Afghanistan untuk mempertahankan pemerintahan komunis. Nah, jadi teman-teman, secara keseluruhan isi buku ini menggambarkan bahwa Asia Selatan adalah kawasan yang sangat strategis namun rentan dengan konflik karena menjadi titik pertemuan berbagai kepentingan besar di dunia. Di satu sisi juga negara-negara di kawasan ini berusaha membangun identitas dan stabilitas nasionalnya, tetapi di sisi lain mereka selalu berada dalam tekanan pengaruh kekuatan global yang memperebutkan dominasi politik, ekonomi, dan militer. Nah, kegagalan membangun kepercayaan antar negara, perbedaan ideologi, serta kepentingan luar negeri yang bertentangan menjadikan Asia Selatan sebagai wilayah konflik berkepanjangan, mulai dari perang India melawan Pakistan, konflik India dengan Cina, hingga pendudukan Uni Soviet di Afghanistan. Oke, selanjutnya nanti kita akan membandingkannya dengan buku yang satu ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan kembali membahas atau kita akan menceritakan isi dari buku yang ini,
judul India, di mana judulnya itu bangkitnya raksasa baru di Asia. Nah, kekuatan dunia baru. Nah, Mumbai disebut Bombay setelah pada abad ke para pelaut Portugal melihat kota tersebut terletak dalam sebuah teluk yang indah, atau bom artinya indah, bay berarti teluk tertutup. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1905 diubah menjadi Mumbai atas desakan partai politik lokal. Mengambil nama Mumbai Dewi berarti pelindung masyarakat setempat, liberalisasi ekonomi, dan pada tahun 1990-an adalah munculnya India sebagai pusat teknologi informasi, sehingga ikut menempatkan berbagai negara maju. Nah, selanjutnya kinerja invoice dan perusahaan sejenis telah mendongkrak penampilan bursa saham India. Nah, selama 3 tahun terakhir, saham BOSE menjadi acuan di Sunset Bombay. Nah, model yang kedua model Nehru ada karena paradigma pemikiran dia yang berkembang saat itu. Merasa peran asing tidak perlu, dan India juga menutup diri dan berkeinginan menggantikan barang-barang impor yang telah terkenal menjadi salah satu harapan model Nehru. Nah, hanya ada 2 sektor ekonomi di India yang tumbuh sendiri, yaitu perkembangan teknologi industri dan Bollywood. Nah, India sekarang sangat lokal di pertemuan WTO dikarenakan perdagangan sampai peraturan sistem perdagangan multilateral bersinggungan dengan banyak hal dan menyangkut kehidupan masyarakat global sehari-hari melalui serangkaian akuisisi fenomenal dan kiprahnya di lebih dari 40 negara beberapa tahun terakhir. Tata Group yang memiliki sekitar 90 perusahaan memimpin di depan sebagai pelopor dalam fenomena going global korporasi India. Dalam pertemuan dengan Kompas di markas TCS di Delhi, Mumbai pertengahan Juni di tahun 2006, Vice Presiden Tata Consultancy Services PS Viswanathan menegaskan masuk 3 besar dunia menjadi target. Nah, Tata Group selanjutnya, The House of Tata atau Group Tata, adalah nama perusahaan yang ia dirikan pada tahun 1868. Nah, perusahaan ini berkembang karena sentuhan Jamsetji Tata. Dominasi Amerika Serikat di bidang teknologi informasi lama-lama mulai tergusur oleh hadirnya industri telekomunikasi dan komputer di Asia. Nah, salah satunya India. Negara India ini pun merancang layanan jarak jauh dan membangun India INC. Nah, selain itu, kemungkinan India juga berpengaruh pada industri otomotif, film, dan farmasi. Namun, revolusi TI di India memiliki sisi buram, yaitu kurangnya pengetahuan mengelola limbah elektronik. Nah, masalah utamanya adalah rumitnya undang-undang yang mengatur penanganan serta tak memadainya cara dan teknologi untuk mengelola limbah elektronik kini. Nah, solusi yang bisa diberikan adalah masyarakat industri harus menghapus bahan kimia beracun dan mengaktifkannya dengan alternatif yang lebih aman. Nah, Wakil Presiden IBM India telah menerapkan doktrin bahwa dunia itu daftar atau flat war. Ada ketidakkhawatiran Jepang terhadap India dan Cina di dalam industri otomotif karena kedua negara ini berfokus pada kualitas. Kemajuan industri otomotif ini juga
didukung oleh industri komponen yang kuat di dalam negeri. Industri komponen diperkirakan bakal menjadi industri India berikutnya yang kompetitif secara global. Setelah industri dengan omset dewasa ini sekitar 799 juta dolar AS dari tahun 2004 sampai tahun 2005, dan ekspor tahun 2003 sampai 2004 sudah mencapai 1 miliar dolar AS. Nah, Indonesia seharusnya belajar dari India nih, karena meskipun mereka selalu dipandang sebelah mata, namun India selalu berusaha memperbaiki segala kekurangan daripada mereka. Nah, keberpihakan pemerintah India dan pemerintah kota New Delhi ini kepada rakyat terlihat jelas dalam sistem penarikan angkutan umum masal metro yang relatif murah. Nah, India pun memainkan pasar sepeda motor di Indonesia. Industri film India adalah industri layar lebar tersebar di dunia. Nah, indikator kebesaran industri ini ditandai oleh jumlah pundi-pundi yang berhasil dengan menggunakan akuisisi global. Nah, di daerah komunikasi dan informasi, satelit merupakan sarana utama dalam menjunjung berbagai sektor penting seperti telekomunikasi, penyiaran televisi radio, inventarisasi sumber daya alam, misi dana pangan, ketahanan. Nah, Indonesia dan India telah merintis pembangunan stasiun tracking, telemetri, dan command di Biak pada tahun 1999. Nah, pada tanggal 26 April di 2005, House of Representatives AS mengeluarkan resolusi berisi penghormatan kepada para alumnus India Institute of Technology atau ITT. Nah, penduduk AS berkebangsaan India pemerintah berinisiatif mengembalikan nama Bangalore kembali menjadi Bangalore. Ini merupakan nama kuno yang diciptakan oleh Raja Verabel demi mengenal pelajaran kacang merah. Kacang merah rebus inilah mengapa dinamakan benda kolor. Nah, selanjutnya kita oke, teman-teman, setelah kita sudah membahas dan kita membaca dari isi dari kedua buku ini, maka saatnya kita membandingkan. Nah, di buku yang pertama yaitu Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Nah, di buku yang pertama ini kelebihannya yaitu fokus spesifik atau mengkhususkan diri pada India, memberi informasi mendalam tentang kebangkitan India sebagai kekuatan ekonomi dan global. Nah, yang kedua itu relevansi, menuruti peran India dalam era globalisasi yang sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Dan yang ketiga yaitu cakupan, menyebutkan keunggulan India dalam berbagai sektor seperti teknologi informasi, layanan jasa, industri film, otomotif, dan farmasi. Nah, kekurangannya juga yaitu yang pertama yaitu terbatas, hanya membahas satu negara sehingga kurang memberikan konteks regional yang lebih luas. Dan yang kedua itu judulnya mungkin terlalu bombastis atau promosi yang bisa mengurangi kredibilitas di mata beberapa pembaca. Nah, jadi saran saya di buku ini, saran yang biasa saya berikan di buku ini yaitu memperluas konteks. Nah, sebaiknya memasukkan perbandingan dengan negara-negara lain di Asia untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, bukan hanya negara Indonesia, karena masih banyak negara-negara yang lain. Nah, selanjutnya yaitu di buku Asia Selatan dalam sejarah, itu bukunya yang ini. Kelebihan dari buku ini setelah saya baca yaitu yang pertama, cakupannya itu cukup luas. Nah, mencakup seluruh wilayah Asia Selatan, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sejarah dan perkembangan kawasan. Dan yang kedua yaitu perspektif sejarah, fokus pada sejarah, memberikan fondasi yang kuat untuk memahami kondisi saat ini. Dan yang ketiga itu diterbitkan oleh penerbitnya itu universitas atau
Universitas Indonesia yang cenderung menjamin kualitas akademis. Nah, setelah juga saya baca dan saya analisis, saya juga menemukan di sini kekurangannya. Yang mana kekurangannya itu yang pertama kurang detail karena cakupannya luas, detail tentang setiap negara mungkin kurang mendalam dibanding buku yang berfokus pada satu negara. Dan yang kedua yaitu kurang terkini. Judulnya menunjukkan fokus pada sejarah sehingga mungkin kurang membahas perkembangan terkini di Asia Selatan. Nah, jadi saran saya di buku ini yaitu update informasi. Update informasi menambahkan bab atau bagian yang membahas perkembangan terkini di Asia Selatan, termasuk isu-isu politik, ekonomi, dan sosial. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan dari perbandingan kedua buku ini yaitu kedua buku ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Buku tentang India cocok bagi mereka yang ingin memahami cara mendalam tentang kebangkitan India, sementara buku Asia Selatan lebih cocok bagi mereka yang tertarik dengan sejarah dan perkembangan kawasan secara